Produk rekayasa elektronika praktis berbasis pelanggan. Produk rekayasa berbasis pelanggan adalah produk yang dibuat atas dasar sasaran pasar dan variabel yang berpengaruh signifikan atas penggunaan produk oleh pelanggan. Pembuatan produk rekayasa berbasis pelanggan didahului dengan berusaha untuk mendapatkan informasi dari kebutuhan dan harapan pelanggan, sehingga mendapatkan informasi yang tepat, akurat, dan bermanfaat. Untuk ditindaklanjuti dalam pembuatan produk sesuai dengan harapan pelanggan, sehingga didapatkan penjualan yang efektif dan efisien. Industri kreatif merupakan pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan daya cipta dan kreasi seseorang. Kekuatan industri kreatif saat ini diantaranya industri kreatif berbasis teknologi digital atau disebut digital company. Industri kreatif digital dapat diartikan sebagai aktivitas ekonomi yang terkait dengan penciptaan atau penggunaan pengetahuan dan informasi. Industri kreatif digital terdapat games, education, musik, animasi, software, dan media sosial. Beberapa contoh industri digital antara lain sebagai berikut. 1. Industri kreatif digital di bidang pendidikan atau education dapat dikembangkan antara lain sistem informasi aplikasi pendidikan, media, pembelajaran interaktif, dan lain-lain. 2. Menciptakan game. Dalam industri game di Indonesia terbilang masih cukup muda yang telah ditangani oleh developer game yang memiliki kualitas tinggi dan semangat kuat. 3. Industri kreatif digital dalam pengembangan konten animasi sebagai salah satu peluang pasar dalam berbagai sektor. 4. Industri kreatif digital di bidang musik, software, dan media sosial juga mengalami perkembangan cukup pesat, khususnya pada segmen konsumen kelas menengah di Indonesia yang memiliki partisipan ekonomi. 1. Aneka jenis produk elektronika praktis. Penggunaan produk elektronika praktis pada industri kreatif dalam peranannya untuk mengurangi beban pekerjaan manusia dan mendapatkan hasil yang cepat, tepat, dan efisien, maupun untuk pendukung hobi atau lifestyle pengguna. Manfaat produk elektronika praktis. Permintaan masyarakat akan barang-barang elektronik pada saat ini banyak ditemukan sebab peralatan elektronik bukan lagi barang mewah tetapi hampir semua orang membutuhkan untuk mempermudah pekerjaan. Hal ini dapat membuka peluang untuk membuat usaha Dua, manfaat produk elektronika praktis. Permintaan masyarakat akan barang-barang elektronik pada saat ini banyak ditemukan sebab peralatan elektronik bukan lagi barang mewah tetapi hampir semua orang membutuhkan untuk mempermudah pekerjaan. C. Komponen dan material produk elektronika praktis. Produk elektronika praktis dalam pembahasan kali ini adalah rangkaian elektronika sederhana, lampu baca LED, dan tidak menutup kemungkinan bagi pembelajar untuk mengembangkan rangkaian elektronika yang lain. Kebutuhan penerapan untuk pengembangan ini melalui baca tulis sudah menjadi bagian dari lifestyle di masa kini. Kebutuhan akan penerapan meningkat, sementara di sisi lain terdapat isu energi yang tak terbarukan mengalami penurunan pasokan, membawa dampak kekhawatiran dan kurangnya pasokan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan. 1. Desain produk elektronika praktis lampu baca LED. Desain merupakan gambaran rancangan awal untuk membuat sebuah produk, ide atau gagasan dituangkan dalam skema rangkaian elektronika. 2. Bahan pembuatan produk elektronika praktis. Desain yang telah dibuat membutuhkan komponen-komponen yang dirakit untuk membentuk rangkaian serta bahan-bahan yang diperlukan untuk mendukung desain pembuatan produk secara mekanis. A. Material bagian mekanis. Material yang digunakan dalam pembuatan produk lampu baca LED untuk bagian mekanik dapat menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar atau dengan memanfaatkan limbah. Limbah yang dapat digunakan antara lain
limbah kayu industri Fortino, limbah kaleng kemasan bekas, limbah plastik, limbah styrofoam, limbah hasil pertanian, bambu yang didesain sedemikian rupa sehingga membentuk desain yang unik dan memiliki nilai tambah serta fungsi yang optimis sesuai dengan selera pelanggan. B. Material bagian elektronika. Rangkaian yang sederhana lampu baca LED membutuhkan beberapa komponen, diantaranya LED, resistor, PCB, baterai, dan skalar bergeser. 1. Lampu penerangan. Light emitting diode atau LED digunakan sebagai lampu penerangan baca, memiliki sifat dan konsumsi tegangan rendah, kecepatan penyakaran cepat. Energi yang dikeluarkan LED dalam pancaran cahaya dan memiliki LED perlu diperlukan tegangan kerja dan arus maksimum. LED terbuat dari bahan mineral anorganik yang bervariasi sehingga menghasilkan berbagai warna. 2. Resistor. Resistor merupakan komponen yang berfungsi untuk membatasi jumlah arus yang mengalir dalam suatu rangkaian elektronika. Dalam hal ini membatasi arus yang masuk ke dalam LED sehingga dapat bekerja sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. 3. Pembuatan kemasan. Label menjadi penting dalam pembuatan kemasan yang berfungsi membantu penjualan produk dan identifikasi tentang nama produk, bahan yang dikemas, cara penggunaan produk, mesin, nama dan alamat produsen, customer service, cara penanggalan kemasan bekas, dan identifikasi persyaratan lingkungan. Fungsi label adalah membantu penjualan produk. Oleh sebab itu, kemasan harus menjadi promosi bagi dirinya yang meliputi warna, foto, atau gambar. Langkah-langkah pengembangan desain dan produksi elektronika praktis. Yang pertama, pengembangan desain produk elektronika praktis. Pengembangan desain dalam pembuatan produk elektronika praktis diawali dengan mencari data tentang potensi pasar yang membutuhkan produk elektronika praktis ini. Di samping ketersediaan bahan baku, jenis material, bentuk, dan karakter dari bahan baku akan menjadi dasar untuk ide produk yang akan dibuat. Penentu bahan baku yang akan digunakan menjadi dasar untuk proses pengembangan ide produk. Desain produk elektronika praktis harus memiliki fungsi di samping estetika dan keunikan. Proses pencarian menjadi sangat penting. Ide desain produk elektronika praktis dapat diperoleh dengan 3 cara pendekatan, yaitu yang pertama, mengenali pasar sasaran dan selera pasar. Yang kedua, melakukan eksplorasi material untuk menghasilkan estetika produk yang berbeda dan unik. Yang ketiga, memikirkan di mana produk tersebut akan diletakkan dapat digunakan. Apabila proses pengembangan desain dilakukan dalam berkelompok, ingatlah selalu untuk melakukan brainstorming, diskusi dan tukar pikiran untuk memperoleh desain akhir yang memuaskan. Setelah ide diperoleh, tahap selanjutnya adalah pembuatan sketsa ide rangkaian elektronika dan pembuatan model atau produksi produk. 2. Bahan penduduk produk elektronika praktis.
Bahan pendukung produk berupa sumber daya yang terdapat di sekitar kita. Di antaranya terbagi menjadi A. Sumber daya alam. Sumber daya alam adalah kekayaan yang tersedia di alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui atau disebut renewable, yaitu sumber daya alam di mana ketika dimanfaatkan secara terus-menerus masih dapat diperbarui kembali. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau disebut unrenewable, yaitu apabila sumber daya alam ini dimanfaatkan secara terus-menerus oleh manusia, jumlahnya akan berkurang dan lama-kelamaan akan habis. B. Sumber daya manusia. Pemanfaatan sumber daya alam melibatkan manusia. Tantangan sumber daya manusia sekarang ini adalah mampu menjadi manusia yang berkualitas sehingga dapat memanfaatkan SDA secara optimal dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan. Sumber daya manusia dapat berupa tenaga kerja dan kewirausahaan. Tenaga kerja adalah produk yang ikut aktif dalam kegiatan produktif. Contohnya tenaga kerja yaitu petani yang mengolah tanah pekarangan atau sawah agar menghasilkan padi, sayuran, buah, dan hasil pertanian lain. Peralatan elektronika praktis menjadi kebutuhan untuk menunjang usaha. Sumber daya manusia terus meningkatkan kemampuan sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan standar produksi. Sumber daya kewirausahaan adalah semangat, sikap, dan perilaku seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan ekonomi sehingga dapat menghasilkan keuntungan. Orang yang memiliki mental kewirausahaan disebut wirausaha. 3. Alat pendukung produksi. Usaha produk elektronika yang sudah mengalami perkembangan permintaan yang besar membutuhkan peralatan-peralatan yang memiliki presepsi dan kecepatan kerja tinggi. Pengembangan terus dilakukan dengan melalui tahapan evaluasi dan pengembangan. Mesin laser cutting digunakan untuk memotong sesuai dengan kebutuhan. Hasil potongan tergantung pada jenis mesin laser, daya mesin laser, setting kecepatan potong, dan power. 4. Menerapkan keselamatan kerja. Keamanan kerja adalah unsur-unsur penunjang yang mendukung terciptanya suasana kerja yang aman, baik berupa material maupun non-material. Unsur-unsur penunjang keamanan yang bersifat material diantaranya sebagai berikut: baju kerja, helm, kacamata, sarung tangan, dan sepatu. Unsur-unsur penunjang keamanan yang bersifat non-material adalah sebagai berikut: buku petunjuk penggunaan alat, rambu-rambu dan isyarat bahan, himbauan-himbauan, dan petugas keamanan. 5. Perawatan produk elektronika praktis. Perawatan produk meliputi pemeliharaan,
peralatan dan pemeliharaan lingkungan. Aktivitas perawatan produk dikembangkan secara berkala dan harus sesuai dengan SOP yang dikembangkan untuk produk tersebut. Produk elektronika praktis sebagian besar menggunakan bahan-bahan yang tidak mudah terurai seperti plastik, bahan-bahan semikonduktor, dan baterai yang harus betul-betul diperhatikan penanganan limbahnya agar tidak mencemari lingkungan. F. Pengemasan dan promosi produk elektronika praktis. 1. Kemasan untuk produk elektronika praktis. Kemasan untuk produk elektronika berfungsi untuk melindungi produk dari benturan dan cuaca serta memberikan kemudahan membawa. Kemasan juga berfungsi untuk menambah daya tarik dan sebagai identitas atau brand dari produk tersebut. Fungsi kemasan didukung oleh pemilihan material, bentuk, warna, teks, dan grafis yang tepat. 2. Promosi produk elektronika praktis. Kegiatan dan media promosi bergantung dari pasar sasaran yang merupakan target dari promosi tersebut. Promosi produk dapat dilakukan diantaranya dengan mengadakan kegiatan di suatu lokasi. Promosi melalui poster atau iklan di media cetak, radio maupun media sosial. Produk hiasan memiliki keunggulan pada tampilan visual, maka pada umumnya tidak memanfaatkan radio sebagai media promosi. G. Perencanaan wirausaha produk elektronika praktis. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan industri dan keragaman kebutuhan memiliki potensi permintaan pasar yang tinggi. Keragaman kebutuhan yang ada membuka peluang usaha untuk produk elektronika praktis. Peluang usaha produk elektronika praktis diawali dengan riset pasar dan pengembangan secara kreatif dan inovatif dari produk yang dibuat. Produk inovatif akan dapat diterima dengan baik oleh pasar dan memiliki pembeli apabila harga jualnya sesuai dengan pasar yang dituju. 1. Pemetaan dan pemanfaatan peluang usaha. Pemetaan peluang usaha dilakukan untuk menemukan peluang usaha dan potensi yang dapat dimanfaatkan, serta untuk mengetahui seberapa besar potensi usaha yang ada dan berapa lama suatu usaha dapat bertahan. Wirausaha yang kreatif cepat menangkap peluang yang muncul dari suatu kondisi lingkungan di sekitarnya, yang tidak pernah melewatkan waktunya dengan sia-sia. 2. Analisis SWOT. Berpikir menjadi wirausaha dan memanfaatkan peluang usaha yang dimiliki merupakan bagian integral proses globalisasi dan masuk dalam sistem ekonomi di mana kondisi saat ini dampak globalisasi baik itu positif maupun negatif sudah menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dan diharapkan adanya kolaborasi bersama. Analisis SWOT dilakukan untuk mengetahui kesiapan memadai, kekuatan dan peluang, dan kesiapan kurang memadai, kelemahan dan ancaman. Hasil metrik digunakan sebagai kunci keberhasilan menjalankan usaha.